Jadi langkah awal, ini catatan penting, langkah awal untuk anak kita, langkah awal untuk diri kita, tutuplah segala jalan, segala pergaulan, segala teman duduk, segala fasilitas yang akan membawa diri kita kepada dosa, yang akan membawa diri kita lalai kepada Allah. Jangan dibuka jalan untuk diri dan anak kita terutama, dan siapa yang bisa kita ajak. Ini pertama kali langkah yang kita lakukan, ya. Dulu para jamaah yang mulia, saya pernah mendengar Al-Habib Umar bin Hafid cerita, tapi saya belum pernah membaca kitabnya. Tapi jelas beliau ada sumber yang pasti bisa dipercaya. Mungkin dalam kitabnya Habib Ali, Mukalamahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan, ya, dulu ketika aku dipanggil ayahku ke Mekah Mukarramah, Habib Ali cerita, belasan tahun umurnya, ya, belasan tahun dipanggil ayahnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau adalah mufti Syafi'iyah di Diarul Haramain Syarifain, ya, mufti saat itu, Allamah. Habib Ali dipanggil dari Hadramaut untuk belajar sama beliau di Mekah, bertemu dengan saudara-saudaranya, ya, Habib Husain, kemudian ada Habib Muhammad, macam banyak, anak dah hafal nama-nama saudara-saudaranya, Habib Syekh, banyak anaknya Habib Muhammad. Setiap hari saya, kata Habib Ali, dengan saudara-saudara saya ini diskusi agama, buka kitab Minhaj, ya, buka kitab-kitab ini, kemudian tafsir semua kami buka untuk diskusi belajar agama, dan kadang-kadang diajari oleh ayah kami. Nanti waktunya sholat berjamaah, azan, ya, atau menjelang azan, kami bersama ayah berangkat bersama-sama ke Masjidil Haram 5 waktu. Ketika ayah tidak bisa menemani ke Masjidil Haram karena ada tugas, pesan, wahai Ali dan saudara-saudara semuanya, anak-anak, jangan sholat di Masjidil Haram, sholat saja di rumah. Kenapa ayah? Karena ayah tidak ada, ayah ada tugas. Jadi jangan sholat kalau tidak bersama ayah. Kalau bersama ayah baru nanti kita sholat. Kenapa ya? Kita mau sholat kan? Saya takut kalau kamu terpengaruh nanti di jalan gitu. Ada orang di jalan bicara aja kamu, terpengaruh pikiranmu. Kamu di sana ada melihat ini terpengaruh matamu, terpengaruh akhlakmu nanti. Jadi karena tidak saya kawal, lebih baik sholat di rumah sama Suf, bisa dibayangkan itu 100 tahun yang lalu itu kejadian 100 tahun yang lalu di Mekah Mukarramah, di Haramul Mekah, untuk sholat berjamaah. Habib Muhammad bin Husain tidak merelakan anaknya berangkat sendirian ke Masjidil Haram di saat itu karena takut terpengaruh akhlaknya oleh di lingkungan yang tidak baik. Coba dibayangkan zaman kita sekarang membiarkan anak kita berjam-jam di mall, dengan siapa dia? Ya, kita tidak kawal sama sekali. Apa nasibnya ketika berada di mall? Apa nasibnya ketika dia berjalan ke Bali sana? Anak perempuan, perawan, dengan siapa di sana? Wallahu a'lam. Gatuk dengan siapa? Bergaul ke sana sini. Itu yang nyata. Lebih juga HP ini orang duduk di kamar bisa keliling dunia dan bisa hubungan seluruh dunia, ya, dengan WA-nya, dengan Facebook-nya, dengan Instagram-nya, dengan chatting-chattingnya. Wa'iyadwillah, kita bisa kontrol bagaimana ini anak kita. Berapa banyak orang tua yang kecewa, dia sudah punya calon mantu yang bagus, akhlaknya baik, dan bikin juga mapan hidupnya,
dari keturunan yang baik ditolak mentah-mentah oleh anak perempuannya gara-gara dia sudah ada bercinta dengan teman Facebooknya, dia sudah punya pacar dengan teman yang ada di WhatsAppnya, dan nasibnya tidak tahu bagaimana kondisi orang itu, karena orang bisa merayu dengan omongan-omongan gombal semuanya di chattingan. Ini bahayanya komunikasi para jamaah mulia. Kira-kira salah siapa itu? Salah orang tuanya yang tidak kontrol. Dia akan mengatakan, biasa namanya anak muda, tidak bisa. Kita punya tanggung jawab. Kalau dari kecil kita biarkan anak seperti itu, ya pasti akan kebablasan. Akhirnya kita kecewa. Banyak orang tua kecewa gara-gara anaknya sudah punya calon sendiri yang tidak jelas. La nasab wala hasab, ya, wala kasab. Kasab itu fulus, apa namanya, kerjaan gitu. Nasab keturunan yang baik-baik. Hasab adalah kepribadian. La kasab wala nasab wala hasab. Habis kita punya anak. Ini terjadi, ya. Kenapa? Rasulullah sudah memberi peringatan dan beliau sifatnya azizun ma'alihi ma'anitum. Jaga dari dosa. Jaga dari dosa. Awal pendidikan ini.